Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa? Dedi dan Bunda dan semua kami tim yang ada, kami sekeluarga, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah-limpah. Katakan amin. Kasih tahu sebelahnya selamat ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya berterima kasih buat Pak Bobi, Ibu Nelly, dan semua tim penggembalaan yang ada. Saya tahu satu perkara, Tuhan punya rencana yang dahsyat buat GBI Hong Kong. Haleluya. Yang siap dipakai Tuhan, lambaikan tangannya. Katakan amin. Karena itu dikatakan kalau mau dipakai Tuhan sampai everyone 2033 dikatakan saudara, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Wah, dikatakan ini penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus sampai 2033. Kita punya satu pengharapan yang luar biasa, saudara. Everyone, every person on earth akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hanya melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Karena itu saudara dan saya harus dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus. Ngomong gini sama-sama, saya dalam kondisi penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Penuh Roh Kudus kaitannya pasti bahasa roh. Amin saudara. Karena kita adalah insan Pentakosta. Katakan amin. Yuk, saya dalam kondisi penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. 3, 4. Saya dalam kondisi penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Sekali lagi, saya dalam kondisi penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Sekali lagi, saya dalam kondisi penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Jangan sungkan-sungkan bahasa roh. Amin. 3 fokus utama gereja kita, gembala pembina kita Pak Niko sampaikan. Yang pertama hadirat Tuhan, yang kedua pengurapan, yang ketiga bahasa roh. Jangan sungkan-sungkan. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya kenapa kita harus dalam kondisi yang on fire, penuh Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat 10 gadis bijaksana, saudara, dalam Matius 25, kita tidak bacakan ayatnya. 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Bukan bijak sini ya, bukan ya, bijaksana bijak sini gitu kan, enggak saudara ya. Yang 5-nya bodoh gitu. Kenapa kok disebut bijaksana, kok disebut pinter? Karena punya persediaan minyak. Nah saudara, ini luar biasa. Jadi dikatakan yang punya persediaan minyak itu yang masuk ketemu dengan mempelai itu, saudara. Betul? Nah sama kayak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, berapa banyak saudara yang rindu Tuhan Yesus cepat datang? Tinggi-tinggi. Lihatan kanan kirinya, ada yang tidak angkat tangan, tanya, kenapa takut ya? Jangan takut, biar Tuhan cepat datang. Katakan amin. Nah saudara, dikatakan sama kayak pernikahan adat orang Yahudi kuno. Orang Yahudi kuno, ya, dikatakan adatnya itu, jadi setelah mereka tunangan, saudara, itu kayak catatan sipil. Sudah tunangan, saudara, tapi kayak sudah bikin surat catatan sipil, tapi mereka ini kembali ke rumah masing-masing, ke rumah papanya juga gitu ya. Jadi tidak kumpul, mereka tunangan. Karena itu saudara ingat, diam-diam dikatakan Yusuf mau menceraikan Maria, betul?
Waktu tahu diperkirakan nih Maria, waduh, ini bagaimana ini akan mengandung oleh Roh Kudus? Ini omongan orang gimana? Ya, ini Roh Kudus roh kuda gitu kira-kira. Jadi ini Yusuf akan menceraikan Maria diam-diam. Duh, kalau kita mikir, oh baru tunangan kok, ya putusin aja. Tapi ternyata pernikahan adat orang Yahudi kuno sudah tunangan itu udah catatan kayak catatan sipil, saudara, makanya cerai gitu ya. Nah saudara, nanti setelah itu pulang, nggak ada terus janjian nanti ya nikahannya tanggal sekian ya, tanggal sekian ya, oke, nggak ada. Pulang plus semua, saudara. Nanti yang menentukan itu papa yang cowok. Sekarang atau besok pernikahan, nggak ada WA, betul nggak saudara? Telepon juga ndak ada gitu ya. Gimana nih caranya? Jadi awal biasanya disuruh saudara peniup shofar. Wah, ayo jalan. Ini tanda dikatakan sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa di sorga. Amin. Tapi hari-hari ini shofar sudah ditiup. Dia segera datang, dia segera datang, dia segera datang. Persiapkan dirimu dan diriku. Katakan amin. Nah setelah itu saudara tahu, ini yang cewek tidak bisa terus istilahnya belum tahu nih kapan nikah ya. Ya udahlah, tak ke Taman Victoria ya, makan ya, sambil ya sudahlah, nggak bisa. Itu yang namanya calon mempelai wanita ini, dia di rumah dengan kerabatnya, dia mempersiapkan diri untuk hari pernikahan yang dalam tanda kutip nggak tahu kapan. Saudara tahu, nanti begitu yang papanya bilang ya kita jalan kan, peniup shofar sudah jalan, mereka jalan. Yang dilihat sampai di rumah cewek, nomor satu yang dilihat itu ada lentera, saudara, lampu di luar, di atap jendelanya yang cewek, kamar cewek. Itu yang dilihat. Begitu dilihat, loh kok mati? Nggak siap nikah ini. Saudara tahu, pulang semua pulang. Jadi papanya calon mempelai pria pulang semua. Nah si cewek mungkin, wah bisa gak kalah, wah siap dandan ya toh. Wah masa mau pakai daster, saudara? Nggak mungkin ya toh. Jadi dandan. Begitu dandan sudah selesai, loh mana kok nggak datang? Oh tadi datang, tapi ini lampunya kok mati. Berarti dikatakan dia tidak siap menikah. Sama saudara, nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, sama kayak 5 gadis bijaksana. Ini 10-10-nya tuh semua anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi harus punya persiapan minyak, saudara. Harus dalam kondisi penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara, tidak siap. Tidak siap masuk pernikahan anak domba. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya dalam kondisi minyak Roh Kudus itu terus ada dalam hidup kita. Kita dalam kondisi penuh Roh Kudus, api itu terus menyala, tidak boleh padam. Yang siap katakan amin. Katakan amin. Sekarang caranya gimana supaya kita dalam kondisi penuh Roh Kudus dan dikatakan saudara api itu terus menyala? Ayo kita lihat Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Wah ini ya. Yuk baca sama-sama saudara. 3, 4. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan
Ini mezbahnya Tuhan. Ayo dipegang dadanya. Ini mezbahnya Tuhan. Sekali lagi. Sekarang ngomong sama Tuhan. Ini mezbahnya Tuhan. Ini mezbahnya Tuhan. Api, dikatakan kan kita punya tema korban, kobarkan apimu, betul? Ini api apa, saudara? Ini api Roh Kudus, api doa, pujian, penyembahan, dan api kasih cinta kita sama Tuhan. Kita sebutin ya, api apa saudara? Yang pertama api Roh Kudus. Dua, api doa, pujian, penyembahan. Tiga, api cinta kita sama Tuhan. Tiga, empat, api Roh Kudus, api doa, pujian, penyembahan, api cinta kita sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi dikatakan saudara, ini mesti terus menyala, terus menyala, terus menyala. Mau tidak mau kita akan dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Yang pertama, Imamat 6 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama saudara. Imamat 6 ayat 9, 3, 4. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah kapan? Semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Katakan amin. Yang pertama, kalau saudara mau supaya api Roh Kudus, api doa, pujian, penyembahan, api cinta kita sama Tuhan itu terus menyala, yang pertama dikatakan mesti ada korban. Apa saudara? Mesti ada korban. Korban itu bicara tentang darah, sakit. Gak ada korban itu gak sakit. Korban, korban apa bunda? Korban pujian, penyembahan. Waktu seneng enak ya toh, sorak lah, haleluya. Tapi begitu lagi ngalami masalah, aduh, sorak lah, haleluya. Soraklah, aduh, saudara. Tapi waktu dalam keadaan masalah engkau berkata, soraklah, haleluya, soraklah. Wah, ini korban. Penyembahan, muji itu korban, saudara. Dalam enak, tidak enak, saudara. Tapi kita tetap berkata, engkau baik Tuhan, engkau luar biasa. Itu korban. Ada korban waktu juga. Amin, saudara. Korban waktu. Ya kalau misalkan saya nggak bisa. Susah mau on fire gimana, saudara? Tapi waktu saudara mulai siapkan waktu, korban waktu saya, korban pujian, penyembahan, korban duit, saudara. Oh, apalagi saudara, korban perasaan, korban harga diri. Pokoknya korban pasti on fire. Korban melepaskan pengampunan. Kok kamu dulu on fire loh? Kamu tuh haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang haleluya. Pasti ini kurang korban nih. Nggak taunya simpen sakit hati, saudara. Saya sih enggak terlalu sakit hati bunda. Cuma kalau lihat dia tuh tiba-tiba nek aja.
Ada yang kayak gitu. Dosa angkat tangan ya. Angkat tangan ke bawah. Saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan gitu ya. Dan mau lepaskan pengampunan. Amin. Itu korban. Korban, saudara. Jadi dikatakan Tuhan mau supaya apa? On fire. Saudara, kalau saudara lagi kayak tadi pujian penyembahan, goodness of God, ya, your goodness is running after me. Kayaknya udah ngangkat belum tuh? Hah? Kayaknya sudah enak enggak? Hadiratnya sudah enak enggak? Tadi itu loh. Enak enggak? Enak enggak? Ketemu Tuhan enggak, saudara? Begitu mau diajarin agak. Nah, salah satu ciri orang on fire, saudara, itu dikatakan di sini kan udah Tuhan, your goodness is, ya Tuhan kau dahsyat Tuhan, boleh berdiri. Tadi kan sampai tak gini-gini, saudara. Kan saudara keluarga kita di rayon 3, betul? Tuh kayak di modern land tuh, kalau udah dedi atau bunda berdiri, semua ikut berdiri. Gak pakai digini-giniin, enggak pakai. Malah kadang tuh malah kadang ini dedi bunda masih duduk, mereka udah berdiri, saudara. Wow, udah on fire. Tapi saya nungguin nih, WL-nya enggak berkata, mari bangkit berdiri, bersama-sama bangkit berdiri, berdiri. Kok enggak ada? Keatik, saudara. Waktu di sini, kok aku pengen berdiri ya, berdiri aja. Berdiri mau kemana? Duduk. Nggak disuruh berdiri mau kemana? Tadi itu loh berdiri ya. Jadi saudara siap nanti ya di cabang-cabang yang ada. Wah, waktu sudah hadirat Tuhan, berdiri aja, sembah Tuhan, mau berlutut aja. Katakan amin. Yang kedua, saudara, ya, apa yang mesti kita lakukan supaya api tetap menyala? Api Roh Kudus, api doa, pujian, penyembahan, api cinta kita sama Tuhan. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa. Apa, saudara? Mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, kalau terus cuman mikirin diri sendiri nggak ada habisnya. Persoalan saya aja belum selesai, bunda, kok jadi mau doain orang, bunda? Wong saya ini aja belum selesai, gimana ya? Enggak selesai. Coba sekarang mulai diganti paradigmanya. Ya Tuhan, aku mau Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa dilawat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong jiwa-jiwa. Saudara, doa keliling, doa puasa, itu kan semua korban, betul enggak, saudara? Doa keliling, doa puasa, aku rebut jiwa-jiwa. Saudara, ada yang memuji Tuhan di Taman Victoria, betul saudara? Oh, jiwa-jiwa Tuhan. Sampai tadi ada yang tulis surat kan tadi ya? Iya betul ya. Wah, Tuhan, lawat Tuhan. Nanti saudara akan lihat, wah, kita ini jadi on fire. Nggak cuma juwer aja. Gimana? Susah tok sing dipikir, saudara ya. Coba ngomong, seneng aku Tuhan, aku punya Yesus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Coba ngomong, pasti ini sukacita, jiwa-jiwa akan dituai dengan dahsyat. Katakan amin. Apalagi ini era penuaian jiwa, tahap yang kedua. Haleluya. Katakan amin. Kasihi jiwa-jiwa, saudara. Yang ketiga, harus mengandalkan api Tuhan.
Imamat 9 ayat 24, saya nggak bacain. Hanya mengandalkan api Tuhan, jangan andalkan api yang lain ya. Apalagi api asing kayak Nadab Abihu, saudara, bukan bagiannya. Wah, dia nyalain obor, saudara. Wah, dia nganu korban, bukan bagiannya. Saudara, tiba-tiba meninggal. Maksudnya api asing gimana, Bunda? Maksudnya api asing itu adalah kita tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, gak takut Tuhan gitu loh, saudara. Waduh, gak takut Tuhan. Tapi saya percaya di sini semua kita takut Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, lu jangan dikira Tuhan dain, Tuhan menghormati kita loh. Itu janji Tuhan. Katakan amin. Jadi dikatakan andalkan api Tuhan, hormati Tuhan sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Yang keempat, kalau kita hormati Tuhan pasti on fire. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b. Jadi ini kalau mezbah seperti ini, saudara, ini tadi dikasih kayu jadi areng ya, saudara ya. Nah, lama-lama ini apinya, saudara, itu kalau debunya nggak disingkirkan, itu lama-lama sama. Ini kan mezbah ini nih. Jadi dikatakan kalau abu itu tidak disingkirkan dalam hidup kita, bisa nyalakan apimu. Amin, yes Lord. Wah, saudara. Tapi itu debu-debu harus disingkirkan. Kalau tidak, lama-lama kok dulu on fire sekarang lemes ya. Nah itu dia, coba lihatan. Jangan-jangan tuh ada debu-debu yang tidak disingkirkan. Debu ini bicara tentang apa? Dosa. Dosa, hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, saudara, mesti disingkirkan. Minta ampun sama Tuhan, bertobat. Minta ampun sama Tuhan, bertobat. Minta ampun sama Tuhan, bertobat. Katakan amin. Harus tetap murni hati, katakan amin. Tetap berintegritas, katakan amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak, katakan amin. Baru bisa dipakai Tuhan itu, baru on fire, bisa dipakai untuk everyone. Amin. Dan yang terpenting, masuk surga. Ah, itu waktu Yesus datang yang kedua kali, dilihat, wah, api, wah, dalam hidup kita pelita itu menyala, saudara. Katakan amin. Yang kelima, gimana caranya? Menaruh kayu di atas mezbah kayak tadi, saudara. Betul? Jadi ditaruh kayu di atas mezbah. Ini bicara tentang apa? Kayu itu bicara tentang bahan bakar. Kira-kira kalau mezbah ini kita nih, bahan bakar apa yang bisa bikin api itu, api Roh Kudus, api doa, pujian, penyembahan, api cinta sama Tuhan, itu terus menyala? Kira-kira apa? Bahan bakar apa? Kayu apa namanya? Boleh ngomong? Gak apa-apa, gak ngurangi angka keselamatan. Kira-kira kayu apa? Apa bahan bakarnya? Awalnya gak jelas. Apa? Bahan bakarnya apa yang bikin itu terus, api itu terus nyala? Apa? Doa, pujian, penyembahan, apa lagi? Hah? Masalah hati, betul. Terus apa lagi? Apa? Apa? Baca firman, betul. Itu semua bahan bakar, tinggal saudara melakukannya. Banyakin doa, muji, nyembah Tuhan, saudara. Banyak doa, muji, nyembah Tuhan. Lalu dikatakan baca Alkitab setiap
Hari apa? Jelas ya. Jangan setiap hari, hari Minggu. Cuma Minggu dong baca Alkitab, saudara. Tapi kayaknya di sini wajah-wajahnya mantap semua. Tak tanya ya, yang baca Alkitab tiap hari nggak pakai bolong? Tinggi, jangan turunin dulu, terus lihatan kanan kirinya. Yang udah angkat tangan, bilangin gini, ini hari pertobatan buat Anda. Amin, amin, amin. Yang mau baca Alkitab tiap hari, lambaikan tangan. Tinggi, jangan turunin dulu, tinggi. Ya, lihatan di sebelah kananmu ada malaikat Tuhan di situ. Ya, lagi catat nama, alamat, tanggal lahir. Hari ini jam segini engkau janji sama Tuhan baca Alkitab setiap hari. Katakan amin. Itu bahan bakar dalam hidup kita supaya api itu terus menyala. Katakan amin. Bahasa roh itu juga. Mari saudara kita berbahasa roh. Psst, nanti aja wes. Nanti aja lah. Begitu di rumah lupa. Ini yang ketawa maksudnya ngalami apa piye? Iya ya, betul ya, betul. Makanya banyak orang lama ya, orang lama itu bahan bakar. Terus roh kita nih dibangun. Katakan amin. Yang keenam, mengatur korban. Mengatur korban. Ini maksudnya apa? Harus ikuti pola Tuhan untuk korban itu. Bukan Tuhan ngikutin kita, kita ikutin Tuhan. Katakan amin. Jangan ngatur Roh Kudus, Roh Kudus yang ngatur hidup kita. Katakan amin. 7 Imamat 6 ayat 9 tadi berkata, kalau mau api Roh Kudus itu nyala, on fire, harus membangkitkan next gen. Artinya generasi Yeremia harus bangkit. Harus bangkit. Harus bangkit. Katakan amin. Kalau yang arti daripada Pentakosta ketiga, saudara ingat? Yang ketiga apa? Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa. Dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jadi saudara, saya percaya bangkitkan next gen, anak-anak muda. Saudara yang punya anak, punya cucu, bangkitkan untuk cinta sama Tuhan, penuh Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Mungkin kau berkata, ini Hong Kong bunda. Oh sama, mau Hong Kong, mau Diwe sama. Orang Yesusnya sama kok. Ada yang ngomong sama saya, saudara, tante, ini di Singapura tante, beda sama Indonesia. Kalau Singapura diajain bahasa roh, tidak mau tante, tidak mau. Anak-anak muda ini, Indonesia ya boleh. Saya bilang, Tuhan kita tidak terbatas atas Indonesia doang. Tuhan Yesus ada di Singapura, ada di Hong Kong. Tinggal saudara dan saya aja kasih teladan, mentorin mereka, ajakin mereka, Pak Asaro, menangkan jiwa, cinta sama Tuhan, pasti akan terjadi. Katakan amin. Anak-anak kecil, anak-anak bayi, tumpangin tangan, saudara. Dedi sama bunda datang bersama anak, mantu, cucu 2 pas, lengkap 1 paket. Sama anak-anak ini juga anak-anak rohani itu. Wah,
Ini anak-anak kami juga nih saudara, lengkap saudara. Puji Tuhan. Sheris Cici jadi yang pertama, 10 bulan dia udah penuh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa. Yang kedua Clarice 11 bulan, sekarang usianya 13 bulan, hampir 14 bulan, tapi dia sudah berbahasa roh. Saya cuma mau bilang gini sama saudara, ngapain nyaksiin gitu ya. Buat kami cuma mau bilang, mau segala umur Tuhan sanggup penuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Lebih dahsyat lagi saudara. Katakan amin. Tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Nah, saya lanjutkan. Ada penghalang-penghalang yang harus disingkirkan supaya roh kita tetap menyala-nyala. Tadi sudah disinggung. Yang pertama, jaga hati. Penghalangnya kalau yang pertama tidak jaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada seorang menantu, ini kisah nyata. Dia satu kali naik mobil, zaman dulu masih pakai kaset, dia pasang kaset di mobilnya. Lalu lagunya bunyi begini, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Jebret, dimatiin sama dia. Terus ngomel sendiri, mertua kayak gitu kok dimaafkan. Ternyata kepahitan sama mertua. Tapi karena dia anak Tuhan, Roh Kudus bilang kamu pasang lagi. Dia pasang lagi. Refrennya kasihmu, terakhirnya kasihmu Tuhan, balik lagi kan? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Jebret, dimatiin lagi. Makanya orang kalau kepahitan itu tidak bisa muji Tuhan. WL-nya bilang, mari angkat tangan, malah dikantongi tangannya. Di sini tidak ada, di sana sini banyak terjadi. Haleluya. Ya, saudara. Tapi karena Roh Kudus terus lama-lama dia nangis. Terus dia pergi ke rumah mertuanya. Begitu dia sampai ketuk pintu, ternyata yang buka pas ibu mertua. Dia langsung terjang, ibu mertuanya pikir dibawain pisau. Ternyata dia peluk kakinya. Mama, maafkan aku. Mama mertua bilang, bukan kamu yang salah, aku yang salah. Cuman berapa detik selesai. Saudara, orang sakit hati itu orang paling rugi. Iya. Kenapa? Karena orang sakit hati kan dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan. Jadi kepahitan, orang tidak jaga hati itu sumber penyakit. Betul kan? Oh, kepikiran lama-lama cekot-cekot ya. Itu lebih baik berjaga hati. Haleluya. Yang kedua, ya, karena hidup dalam dosa. Jadi penghalang yang kedua adalah hidup dalam dosa. Orang Kristen bisa kepleset buat dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Ya, berjuang hidup kudus, tapi nggak terusin. Nah, ini bahaya. Alkitab berkata bahwa Wahyu 3 ayat 5, meskipun sudah diselamatkan, namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, tapi kalau benar tidak dijaga hidup dalam kekudusan, namanya bisa dihapus.
Saudara pernah dengar kesaksian Benny Hinn, pendeta Benny Hinn? Ya, jadi dia itu dipakai Tuhan luar biasa. Tapi lama-lama orientasinya berubah. Ya, bukan Tuhan tapi duit, popularitas. Nah, apa yang terjadi? Dia bersaksi, dia tidak malu. Satu hari dia sakit di rumah sakit Singapura, tiba-tiba kritis, sempat ya boleh dikatakan mati sementara atau gimana, mati suri mungkin orang bilang. Dia lihat dirinya sudah ada di antrian menuju pintu gerbang surga. Ternyata di depan pintu gerbang surga ada Tuhan Yesus. Lalu dekat Tuhan Yesus ada pemain musik piano. Nah, kalau namanya dipanggil, misalkan siapa? Tukiem gitu ya. Ya kan, pinjam nama ya. Kalau nama saudara Tukiem berarti Anda diingat Tuhan ya. Ya karena saya dulu pernah diundang ke persekutuan, saya teriak, Adam di manakah engkau? Tuhan berkata, ya, Alex di manakah engkau? Nggak tahu yang punya rumah namanya Alex, saudara. Jadi tidak kebetulan ya. Nah jadi ini begitu dipanggil, terus kalau musiknya bagus, all my life, Tuhan Yesus senyum, pintu surga terbuka, masuk orangnya. Tapi kalau waktu namanya dipanggil, Tuhan Yesus tidak senyum. Lalu musiknya kayak horor. Yang datang setan. Orangnya ditarik bawa masuk neraka. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan keselamatan kita. Yang mau katakan amin. Maka gembala pembina kita Pak Niko selalu ingatkan ada 3 hal tentang keselamatan. 1, kehilangan keselamatan. Sudah selamat dan dijaga. Kenapa? Gaya hidupnya dunia, Kristen tapi duniawi. Atau Rasul Paulus sebutkan dalam bahasa Yunani di kitab Korintus, karnal. Apa itu? Kristen kedagingan, ngikuti hawa nafsu daging. Kristen tapi gaya hidupnya seperti orang dunia. Kristen itu gaya hidup. Coba bilang Kristen itu gaya hidup. 1, 2, 3. Kristen itu gaya hidup. Gaya hidup kita harus beda. Haleluya. Orang dunia bohong, anak Tuhan tidak bohong. Orang dunia sombong, curi kemuliaan Tuhan, kita tidak. Kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Orang dunia pacarannya tidak kudus, anak Tuhan pacarannya. Haleluya. Nah, saudara, jadi ketika disebut namanya Pak Benny Hinn, dia maju. Ternyata Tuhan Yesus tidak senyum. Wah, ngeri, saudara. Musiknya mulai untungnya dia buka mata hidup lagi. Lalu Tuhan bilang begini, aku beri engkau second chance, kesempatan kedua. Saudara dan saya ada di tempat ini ulang tahun ke-22, kita masih dikasih kesempatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amsal 8 ayat 13, Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Atau dalam bahasa 1 Korintus 3, diselamatkan tapi seperti menembusi api. Pekerjaannya terbakar, tidak terima pahala, tidak terima mahkota, tidak terima kemuliaan. Pak Niko, gembala pembina kita katakan, jangan sekedar masuk surga, tapi biarlah kita masuk surga dan dapat mahkota. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi ini
untung-untungan, mungkin suka doa begini, Tuhan biarlah aku masuk surga meskipun cuma di pagar-pagarnya, enggak apa-apa Tuhan. Bahaya saudara, gandol pagar terus lama-lama enggak kuat melorot masuk neraka loh. Jadi jangan asal. Dan ini saudara, Park Yong-gyu, pendeta Korea Selatan, ada juga kalau saudara ketik di YouTube Park Yong-gyu, ya dia juga begitu, jemaatnya 5.000, kaya-kaya, wah dia punya mobil mewah banyak sampean saudara, diberkati dalam segala hal, suka dipuji orang saudara. Karena dipuji-puji, lama-lama tahu dia tidak baca Alkitab lagi, pikirnya aku sudah hafal di luar kepala. Justru di luar kepala itu tidak ada yang nyantol, bahaya kan, harusnya kan di dalam. Nah saudara, jadi waktu dia diperlihatkan sorga, dia sempat mati karena penyakit, ya. Dia itu begini, saya mau lihat rumah saya, kan Tuhan Yesus berjanji, aku menyediakan tempat bagimu. Dalam bahasa Inggris rumah, homes atau mansions, rumah besar. Saudara mau punya rumah di surga? Ya, jangan sampai di surga tapi jadi roh gentayangan, tidak jelas, tidak ada rumahnya saudara. Saudara mau nunut rumahnya Pak Bobi, waduh, ya, atau Bu Nelly, jangan ya, mesti punya rumah masing-masing. Haleluya. Malaikat bilang jangan, kamu jangan lihat rumahmu. Dia ngotot saudara. Akhirnya malaikat kontak Tuhan Yesus bilang oke, kasih lihat. Ternyata begitu dia lihat rumahnya, dia kaget saudara. Ternyata apa? Rumahnya belum jadi, masih kerangka. Ternyata apa? Saudara dan saya harus kirim bahan bangunan ke sorga kalau mau punya rumah di sorga. Nah, untuk kirim bahan bangunan di sorga, malaikat bilang engkau harus beribadah, doa pujian penyembahan, waktunya baca Alkitab. Makanya kalau tidak baca Alkitab nanti rumahnya bolong. Iya kalau keangkat, belum tentu keangkat lagi, karena yang diangkat itu murid. Terus apa lagi? Memberi persembahan, persepuluhan, itu bahan bangunan ke surga. Jadi waktu kita nyanyi, memuji, menyembah Tuhan tadi, itu gak sia-sia. Kita sedang kirim bahan bangunan ke surga untuk rumah kita. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Baru yang terakhir, selamat sempurna, terima mahkota, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Jangan main-main dengan dosa seperti Simpson dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20. Saudara, main-main dengan hawa nafsu, ya. Simpson ini punya karunia yang sampai hari ini belum muncul lagi, karunia keperkasaan. Dia pernah angkat bukan pintu gerbang rumah, pintu gerbang kota. Yang tapi sayang, Simpson punya kelemahan, yaitu kalau lihat wanita cantik nyanyap. Tahu nyanyap ya? Susah itu nyanyap. Makanya bahasa Jawa itu lebih lengkap dari semua bahasa di dunia. Ada yang bilang mungkin bahasa kedua di surga, mungkin. Karena banyak nggak bisa nyanyap tuh bahasa Inggris, bahasa Mandarinnya apa, susah kan? Apalagi patin mencotot, susah. Jembret, susah kan? Nggak ada bahasa lain. Nah, Simpson main-main, lama-lama dia nggak tahu urapan tuh diangkat. Menurut Hakim-Hakim 16 ayat 20, Tuhan meninggalkan dia. Saya berdoa biarlah kita terus disertai Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Penghalang terakhir yang ketiga adalah apa? Kurang bersyukur. Mazmur 42 ayat 6 kita baca ayat terakhir. Mazmur 42 ayat 6. Ya. Saya bilang terakhir maksudnya supaya yang ngantuk bangun. Ayo baca 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Salah satu ciri akhir zaman orang dikatakan dalam kitab Matius 24 atau Lukas 21, mati karena cemas, ketakutan.
karena situasi dunia, goncangan-goncangan. Saudara bisa lihat di Google berapa angka bunuh diri. Saya pernah lihat, ternyata di seluruh dunia, perhatikan, WHO katakan, ini data, tiap 20 detik satu orang bunuh diri di dunia ini. Kita sudah berapa ratus, berapa ribu detik di sini. 1 menit 3 orang mati bunuh diri. Saudara, kenapa? Tertekan. Saya berdoa kita enggak. Kita orang-orang yang terus seperti Daud, hai jiwaku pujilah Tuhan. Amin, saudara. Bilang sama jiwa saudara, hai jiwaku pujilah Tuhan. Amin. Jangan mau tertekan. Mari kita bangkit berdiri. Oralaba syandara labadaka syadara labadaka ralaba. Oraba raba raba raba. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Bilang Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Berapa saudara yang saat ini semua tutup mata? Ya, kecuali hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berapa saudara yang sedang dalam keadaan tertekan hari-hari ini? Engkau rasanya nggak tahu harus buat apa. Engkau yang sangat perlu dukungan doa, angkat tanganmu pada Tuhan Yesus. Engkau yang putus asa, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupmu, Tuhan mengasihi engkau. Oralabada, angkat tangan sekali lagi. Siapa lagi yang putus asa, tertekan? Oh Yesus Tuhan, jamah Tuhan anak-anakmu yang angkat tangan saat ini. Oralabada karalabaralabaralabaralabaralabar, begitu banyak Tuhan, jamah di tempat di mana mereka berdiri. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kelepasan, terima pembebasan, pulih sembuh dalam nama Yesus. Raba-raba, Tuhan jamah, oh setiap batin yang terluka, jiwa yang terluka, Tuhan sembuhkan, sembuh dalam nama Yesus. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian, jangan simpan kecewa. Cabut dalam nama Yesus. Cabut semua akar kecewa pahit dalam nama Yesus. Gantikan dengan damai sejahtera, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan pengampunan. Oralabata daralabara.